Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filiandini Irvila Bawo, mahasiswa aktif semester 5 pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Manado, atau yang lebih dikenal dengan IAIN. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia pada mata kuliah penyelesaian sengketa bisnis Islam. Sejalan dengan berkembangnya bidang perekonomian, di bidang perbankan juga diharapkan mampu mendongkrak pembangunan yang mulai dirintis oleh pemerintah untuk memudahkan masyarakat bertransaksi. Berbagai banyak perbankan yang muncul di Indonesia menjadikan masalah yang muncul lebih kompleks. Tidak hanya perbankan milik negara yang muncul, tetapi juga milik swasta, adapun perbankan berbasis syariah. Kata sengketa menurut bahasa Inggris adalah disebut dengan konflik dan dispute. Keduanya mengandung pengertian tentang adanya perselisihan atau percekcokan atau perbedaan kepentingan antara dua pihak atau lebih. Kata konflik sendiri sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi konflik, sedangkan dispute dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi sengketa. Setiap masyarakat memiliki berbagai macam cara untuk memperoleh kesepakatan dalam proses perkara atau untuk menyelesaikan sengketa dan konflik. Cara yang dipakai pada suatu sengketa tertentu jelas memiliki konsekuensi, baik bagi para pihak yang bersengketa maupun masyarakat melebihi penyelesaian sengketa tersebut. Mengingat konsekuensi tersebut, maka sangat diperlukan untuk menyalurkan sengketa-sengketa tersebut kepada suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang paling tepat bagi mereka. Hakikatnya, penyelesaian sengketa masuk dalam ranah hukum perjanjian, sehingga asas yang berlaku atau asas yang digunakan adalah asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract, yang artinya para pihak bebas melakukan pilihan hukum dan pilihan forum penyelesaian sengketa yang akan dipakai bila mana terjadi sengketa keperdataan di antara mereka. Pada dasarnya, para pihak yang berhadapan menginginkan konflik yang dihadapi dapat selesai secepat mungkin. Namun, kadangkala untuk mencapai kesepakatan tersebut, banyak kendala yang dihadapi oleh para pihak. Oleh karena itu, beberapa strategi dan cara penyelesaian konflik dapat kita terapkan untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Selama ini, sengketa yang terjadi dalam praktek ekonomi syariah diselesaikan melalui lembaga arbitrase atau lewat lembaga peradilan lainnya. Dalam penyelesaian melalui lembaga arbitrase, harus ada persetujuan antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Jika salah satu pihak tidak setuju dengan jalur tersebut, maka tidak bisa dibawa ke badan arbitrase. Akan tetapi, ketika permasalahan sengketa perbankan syariah tersebut diselesaikan melalui lingkungan peradilan umum, rasanya kurang tepat, karena peradilan umum tidak menggunakan prinsip syariah sebagai dasar hukum untuk penyelesaian sengketa, melainkan dengan hukum perdata barat. Pengadilan agama awalnya hanya memiliki kompetensi untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum dalam bidang hukum keluarga, seperti pemutusan perkawinan, sengketa waris atau wasiat, wakaf, dan lain-lain. Namun setelah Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 diamandemen, kompetensi pengadilan agama menjadi lebih luas. Cakupan kewenangannya meliputi penyelesaian sengketa dalam bidang ekonomi syariah. Tercantum dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yaitu pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang yang pertama perkawinan, yang kedua warta, yang ketiga wasiat, yang keempat hibah, yang kelima wakaf, yang keenam zakat, yang ketujuh
infak, yang ke-8 sedekah, dan yang ke-9 ekonomi syariah. Seiring dengan perkembangan hukum perbankan syariah di Indonesia, telah diterbitkan undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut. Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah memberikan harapan sebagai payung hukum dalam praktek bisnis bidang perbankan syariah dan diharapkan menguatkan eksistensi praktek perbankan syariah di Indonesia. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah juga masih termasuk dalam kewenangan peradilan umum, sebagaimana sengketa perbankan pada umumnya. Persoalan hukum berkenaan ekonomi syariah menyangkut prinsip dan ketentuan hukum syariah. Maka pihak dari peradilan negeri yang akan menangani sengketa ekonomi syariah menyiapkan tenaga ahli dalam bidang hukum syariah. Pengadilan negeri akan menggunakan syariah sebagai landasan hukum bagi penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah. Pengaturan penyelesaian sengketa dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 seolah-olah inkonsisten terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 karena ada semacam pengurangan kompetensi absolut bagi peradilan agama, yakni dengan memberikan kewenangan kepada lingkungan peradilan umum untuk ikut serta dalam menyelesaikan sengketa di bidang perbankan syariah sepanjang para pihak memperjanjikannya. Hal ini demikian akan memunculkan adanya ketidakpastian hukum dan berimplikasi bagi praktik. Kita masuk pada inti pembahasan, yaitu penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia. Pada prinsipnya, penegak hukum hanya dilakukan oleh kekuasaan kehakiman atau judicial power yang secara konstitusional lazim disebut dengan badan yudikatif. Dengan demikian, maka yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa hanya badan peradilan yang bernaung di bawah kekuasaan kehakiman yang berpuncak di Mahkamah Agung. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 secara tegas menyatakan bahwa yang berwenang dan berfungsi melaksanakan peradilan hanya badan-badan peradilan yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Di luar itu tidak dibenarkan karena tidak memenuhi syarat formal dan ofisial, serta bertentangan dengan prinsip under the authority of law. Namun, berdasarkan pasal 1851, 1855, dan 1858 KUHP, penjelasan pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 serta Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, maka terbuka kemungkinan para pihak menyelesaikan sengketa dengan menggunakan lembaga selain pengadilan atau non-litigasi seperti arbitrase atau perdamaian atau islah. Untuk memperjelas masing-masing kelebihan dan kelemahan, baik model penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, maka perlu kita telaah satu persatu. Yang pertama yaitu penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui jalur non-litigasi. Di Indonesia, penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi diatur dalam satu pasal, yakni pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Yang pertama, arbitrase. Dalam perspektif Islam, arbitrase dapat disepadankan dengan istilah tahkim. Tahkim berasal dari kata hakama, secara etimologis berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Pengertian tersebut erat kaitannya dengan pengertian menurut terminologisnya. Lembaga ini telah dikenal sejak zaman pra-Islam. Pada masa itu, meskipun belum terdapat sistem peradilan yang terorganisir, setiap ada perselisihan mengenai hak milik, waris, dan hak-hak lainnya seringkali diselesaikan melalui bantuan juru damai atau wasit yang ditunjuk oleh masing-masing pihak yang berselisih. Gagasan berdirinya lembaga arbitrase Islam di Indonesia diawali dengan
Bertemunya para pakar, cendekiawan muslim, praktisi hukum, para kiai, serta ulama untuk bertukar pikiran tentang perlunya lembaga arbitrase Islam di Indonesia. Pertemuan ini dimotori oleh Dewan Pimpinan MUI pada tanggal 22 April 1992. Setelah mengadakan beberapa kali rapat dan setelah diadakan beberapa kali penyempurnaan terhadap rancangan struktur organisasi dan prosedur beracara, akhirnya pada tanggal 23 Oktober 1993 telah diresmikan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia atau BAMUI, yang sekarang telah berganti nama menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basyarnas, yang diputuskan dalam Rekernas MUI tahun 2002. Perubahan bentuk dan pengurus BAMUI dituangkan dalam SK MUI nomor Kep 09/MUI/12/2003 tanggal 24 Desember 2003 sebagai lembaga arbiter yang menangani penyelesaian perselisihan sengketa di bidang ekonomi syariah. Adapun kedudukan Basyarnas ditinjau dari segi tata hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman pasal 10 ayat 1 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkup peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Namun demikian, di dalam penjelasan pasal 3 ayat 1 undang-undang tersebut disebutkan antara lain bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan. Akan tetapi, putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk eksekusi dari pengadilan. Adapun kewenangan Basyarnas sebagai lembaga permanen yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, serta jasa. Pendirian lembaga ini awalnya dikaitkan dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau yang kita kenal dengan BPRS. Yang kedua adalah alternatif penyelesaian sengketa. Di dalam terminologi Islam dikenal dengan as-sulhu, yang berarti memutus pertengkaran atau perselisihan. Dalam pengertian syariat, as-sulhu adalah suatu jenis akad perjanjian untuk mengakhiri perlawanan atau sengketa antara dua orang yang bersengketa. Alternatif penyelesaian sengketa hanya diatur dalam satu pasal, yakni pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan penyelesaian sengketa yang menjelaskan tentang mekanisme penyelesaian sengketa. Sengketa atau beda pendapat dalam bidang perdata Islam dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikat baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi. Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seseorang atau lebih penasihat ahli maupun seseorang mediator. Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lambat 14 hari dengan bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil juga mencapai kata sepakat atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator. Setelah penunjukan mediator oleh lembaga alternatif penyelesaian sengketa dalam waktu paling lambat 7 hari, usaha mediasi harus sudah dapat dimulai. Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator dengan memegang teguh kerahasiaan dalam waktu paling lambat 30 hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang terkait.
Selanjutnya adalah penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui jalur litigasi. Dengan diamandemennya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perdebatan mengenai siapa yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah sudah terjawab. Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 memberikan wewenang kekuasaan peradilan agama bertambah luas, yang semula sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 hanya bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sedekah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Dengan adanya amandemen undang-undang tersebut, maka ruang lingkup tugas dan wewenang peradilan agama diperluas berdasarkan pasal 49 huruf I Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang ekonomi syariah yang meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, dan surat berharga berjangka menengah syariah. Adapun sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah. Dalam penjelasan pasal tersebut antara lain dinyatakan yang dimaksud dengan antara orang-orang yang beragama Islam adalah termasuk orang ataupun badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan pengadilan agama sesuai ketentuan pasal ini. Dari penjelasan pasal 49 tersebut, maka seluruh nasabah lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah atau bank konvensional yang membuka unit usaha syariah dengan sendirinya terkait dengan ketentuan ekonomi syariah, baik dalam pelaksanaan akad maupun dalam penyelesaian perselisihan. Adapun sengketa ekonomi syariah yang menjadi kewenangan pengadilan agama adalah yang pertama, sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah. Yang kedua adalah sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Baiklah, itulah hasil presentasi atau sedikit penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah dalam penyebutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.